Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang seluruhnya berada di kelas 1 atau kelas 10. Sekarang itu adalah pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan sekarang ini melanjutkan terhadap pelajaran yang kemarin, yaitu tugas yang kedua, yaitu tentang iman kepada malaikat. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari materi yang kemarin. Bahwa kita ketahui iman secara bahasa atau secara etimologi itu adalah percaya, gitu saja. Percaya. Saya percaya bahwa api itu membakar. Itu ya iman, tapi secara bahasa. Saya percaya bahwa yang namanya pisau itu bisa menyobek atau bisa membelah, bisa mengiris. Itu iman, tapi secara bahasa. Saya percaya bahwa di Arab Saudi sana ada yang namanya Ka'bah. Saya percaya. Ya, itu ya iman, akan tapi secara bahasa. Saya percaya bahwa di sana itu ada batu, bahwa di sana itu ada sumber air. Saya percaya bahwa di sana itu ada jin, bahwa di sana itu ada ya pokoknya hal-hal yang berbau percaya atau ya cuman sekedar yakin gitu saja. Ya, yakin atau percaya yaitu ya iman secara bahasa. Ya, secara bahasa. Saya percaya pada ungkapan kalian, pada berita kalian, pada omongan kalian. Itu ya iman. Akan tetapi secara bahasa. Sekarang iman secara istilahin atau secara terminologi, secara syar'an. Secara terminologinya, lengkapnya yang namanya iman itu adalah percaya terhadap hal tersebut dan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi keimanannya. Jadi at-tasdiq bil amal sawaun kana bil jawarih awil qalbi awil lisan wa kullihim. Jadi mempercayai terhadap apa yang menjadi keimanannya dan melaksanakan keimanannya tersebut sesuai dengan kepercayaannya itu, baik itu dengan jawarih, dengan anggota tubuh atau hati atau lisannya. Kita percaya bahwa ada malaikat. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, dan ada malaikat itu pencatat amal, baik pencatat amal buruk atau pencatat amal baik. Kita percaya. Karena kita percaya sehingga kita itu mengatakan pada orang lain tidak semenang-menang. Karena kalau misalkan kita mengatakan kepada orang lain bisa menyakiti orang lain, maka saya akan dicatat amal jelek oleh malaikat. Kita percaya bahwa yang namanya zina itu haram, judi haram, beli togel haram, kemudian makan bangkai haram, berzina haram, pergaulan bebas haram, sabu haram, mabuk-mabukan juga haram. Kita tahu hal itu. Dengan ketahuannya kita mempercayai hal itu dan juga kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah dan kita itu tahu bahwa ada malaikat sebagai pencatat amal baik buruk atau baik,
sehingga kita tidak berani untuk melaksanakan apa yang menjadi hal yang diharamkan, dan cenderung kita itu melaksanakan apa yang menjadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat itu pasti iman kepada Allah. Karena kita percaya bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Bahwa malaikat itu adalah juga menjadi utusan Allah. Bahwa malaikat itu adalah menjadi pesuruh Allah. Kita percaya itu. Akan tetapi kalau misalkan kita cuma sekedar tahu dan percaya saja bahwa yang namanya judi itu haram, melacur itu haram, mencuri itu haram, korupsi itu haram, sekedar tahu gitu saja, akan tetapi tidak melaksanakannya, tetap saja dia itu melaksanakan mencuri, tetap saja dia itu korupsi, tetap saja dia itu berzina, berpacaran dan seterusnya, maka dia itu cuman percaya saja, akan tetapi kepercayaannya itu tipis. Apa bedanya kemudian dengan iman secara bahasa, iman secara lugawi, secara etimologi? Imannya tetap iman, akan tetapi imannya sudah tipis. Begitu. Akan tetapi kalau imannya itu tebal, benar-benar orang itu iman, maka dengan kepercayaan dalam hati tersebut ini adalah dilaksanakan, diimplementasikan secara jawarih, secara kolbun, secara lisan, diimplementasikan secara anggota, kemudian juga dengan hati dan juga dengan lisan. Karena kita percaya bahwa ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk. Nah, itu adalah iman yang sebenarnya. Sehingga kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan juga menghindari apa yang menjadi larangan Allah. Kita tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Tahu. Akan tetapi kalau cuma sekedar tahu tidak dilaksanakan, itu sama halnya ya iman, akan tapi imannya tipis. Sehingga tidak ada bedanya antara iman lugawi dengan iman istilahi, iman etimologi dengan iman terminologi. Kalau misalkan sebenar-benarnya iman, dia itu akan melaksanakan kebaikan-kebaikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu sebagainya adalah kewajiban tersebut ini adalah sholat 5 waktu. Karena apa? Karena kita tahu dan yakin bahwa ada malaikat pencatat amal baik dan buruk. Itu adalah iman yang sebenarnya. Kemudian itu adalah definisi daripada iman. Kemudian langsung saja, singkat-singkat saja, bahwa sekarang sifat-sifat malaikat, sifat-sifatnya malaikat itu bagaimana? Sifat-sifat malaikat berbeda dengan sifat manusia. Dalam sebuah syair, ya, dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan, wal malaikul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Bahwa malaikat itu tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Bapak itu apa, malaikat itu ya nggak punya bapak dan nggak punya ibu, karena ya tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan malaikat itu, tapi diciptakan. Yang menciptakan apa? Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Jadi bukan terus kemudian malaikat Jibril itu mempunyai anak dan malaikat Jibril mempunyai bapak, tidak. Malaikat Ridwan mempunyai anak dan malaikat Ridwan mempunyai bapak dan mempunyai ibu, tidak. Tidak seperti manusia. Dalam Aqidatul Awam dikatakan wal malaiku alladzi bila abin wala ummin la akala wala syurba wala nauma lahum. Bahwa malaikat itu tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu dan juga otomatis tidak punya anak. Itu namanya malaikat. Lah, kemudian malaikat itu juga tidak makan dan juga tidak minum dan tidak tidur. Karena tidak makan, tidak minum, sehingga dia itu tidak mempunyai syahwat. Dia tidak mempunyai syahwat, baik syahwat minum, syahwat makan,
atau syahwat naum, tidur, atau syahwat birahi, tidak punya gitu. Kalau misalkan malaikat itu punya syahwat, maka bahaya. Maka malaikat bisa disogok dengan makanan yang enak, bisa disogok dengan minuman yang enak, bisa disogok dengan tempat tidur yang enak, atau malaikat bisa disogok dengan uang. Karena malaikat itu tidak punya nafsu, baik nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur. Karena memang malaikat itu tidak tidur, bukan tidak bisa. Artinya memang tidak tidur malaikat itu. Sehingga sampean itu walaupun melaksanakan dosa jam berapa saja, di mana saja, itu tetap yang namanya malaikat itu tahu. Jadi perlu diingat bahwa malaikat itu tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya kakek, tidak punya nenek, tidak punya buyut, tidak punya mbak, dan juga tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, dan tidak mempunyai syahwat gitu. Misalkan malaikat mau ditawari perempuan atau ditawari laki-laki, ya nggak bisa. Malaikat tidak punya syahwat, baik syahwat ke uang gitu, ke jabatan, hanya diiming-iming atau disuap dengan uang, ya nggak bisa. Itu adalah malaikat. Kemudian juga itu adalah sifat sebagian daripada malaikat. Kemudian juga malaikat dijelaskan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, hum ajsadun latifun makhlukun min nurin la yakuluna wa la yashrabuna wa hum ibadun makruna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa malaikat itu, sifat-sifat malaikat yang dijelaskan dalam Jawahirul Kalamiyah, yaitu jasad atau jisim atau tubuh yang sangat halus, ya, makhluk yang diciptakan dari nur. Karena diciptakan dari nur, cahaya, maka tidak belok-belok. Jadi misalkan seperti kita mempunyai senter, ya, senter itu kan lurus, nur. Tidak ada senter itu terus kemudian belok gitu, nggak ada. Tercipta dari nur. La yakuluna, tidak makan, wala yashrabuna, dan juga tidak minum. Wahum ibadun makrumun. Kemudian yang namanya malaikat itu adalah ibadun, yaitu seorang hambanya Allah, makhluknya Allah, makrumun, yang mulia. La ya'sunallah, dan juga tidak pernah yang namanya maksiat. La ya'sunallah, dan tidak pernah yang namanya maksiat. Ma amarahum, maksiat terhadap perintah-perintahnya Allah. Misalkan oleh Allah diperintahkan ke barat, maka ke barat. Tidak pernah diperintahkan ke barat terus kemudian ke timur, gitu nggak pernah. Itu namanya malaikat. Diperintahkan ke utara, nggak mungkin ke selatan, maka dia tetap ke utara. La ya'sunallah ma amarahum, dia tidak pernah yang namanya maksiat kepada Allah terhadap perintah-perintahnya Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah. Jadi tidak maksiat kepada perintahnya Allah, dan dia melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah. Itu adalah malaikat, yang dikatakan dengan sifat-sifatnya malaikat. Nah, kemudian malaikat itu selalu taat, patuh, tunduk kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Jadi malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Tugasnya itu adalah bertasbih kepada Allah. Di samping itu juga mempunyai tugas, misalkan menyabut nyawa, mencatat amal, dan seterusnya, ya. Di samping itu juga bertasbih kepada Allah. Selalu bertasbih kepada Allah. Memiliki kemampuan lebih dari makhluk yang lain. Manusia ada batasnya.
Manusia, penglihatan manusia kalau misalkan sudah dihalangi oleh tembok sudah nggak kelihatan. Akan tapi kalau malaikat walaupun dihalangi dengan tembok dengan apapun tetap akan melihat. Itu adalah sebagian kelebihan daripada malaikat. Selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah melalaikannya. Selalu mentaati Allah. Kemudian tidak pernah menyombongkan diri karena tidak mempunyai nafsu, sehingga tidak ada yang namanya sombong. Kemudian selalu